Terus saya lebih kenal Pak Prabowo dibandingkan Pak Jokowi. Hubungan Bapak dengan keluarga Pak Harto so far gimana, Pak? Oh, saya kenal dengan mereka semua, tapi saya nggak punya hubungan khusus dengan siapa-siapa. Saya adalah anggota Dewan Kehormatan. Saya jadi punya KTA sejak awal berdirinya Partai Golkar. Pak Ilham merasa perlu mengundurkan diri dari Partai Golkar atau tidak? Saya kira tidak perlu. Tidak perlu. Kita ya? juga lihat adanya contoh-contoh lain dari Partai Golkar yang juga tidak selalu satu pihak dengan Partai Golkar, tapi tidak diminta untuk mereka mengundurkan diri dan mereka tidak mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, 5 bulan lagi negeri ini akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 27 November 2024 ke depan. Dan satu di antara wilayah yang paling banyak dilihat dan paling banyak dibahas adalah wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan Partai Nasdem telah memberikan rekomendasi kepada sosok yang luar biasa untuk menjajaki menjadi calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah diploma doktor ing Ilham Akbar Habibie MBA. Beliau adalah putra sulung dari mantan presiden atau presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Dan saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Ilham. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak Ilham. Pak, Bapak ini menjadi bakal calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Amin. Mengapa Jawa Barat, Pak? Oh, banyak sekali alasannya. Tapi gimana? ada yang internal, ada yang eksternal. Ya. Mulai dengan yang internal dulu. Banyak orang tidak ketahui, saya lama tinggal di Jawa Barat. Saya kerja di PT IPTN, waktu itu 7 tahun lamanya. Saya juga pernah ngajar di ITB. Saya punya rumah di situ karena kita dulu rencananya mau di situ terus. Kemudian keluarga saya, bapak ibu saya, mereka masa remajanya di situ, berkenalan di situ, menikah di situ. Sehingga saya banyak saudara dari kedua pihak keluarganya di situ. Anak saya dari 3, 1 lahir di Jawa Barat, semuanya pernah sekolah di Jawa Barat, di Bandung. Dan saya ada usaha di situ, jadi banyak sekali link saya dengan Jawa Barat. Jadi memang buat saya Jawa Barat itu kayak another home gitu ya. Jadi saya merasa at home di situ. Ya, sudah jadi rumah lah ya. Iyalah. Saya banyak sekali teman di situ, ada jaringan, pengalaman, memori, banyak sekali. Ya. Jadi itu secara internal, jadi saya pribadi ya. Secara eksternal atau sebetulnya mengapa Jawa Barat itu juga karena memang buat saya punya latar belakang tertentu. Saya ini pernah kerja sebagai ilmuwan, saintis, pernah ngajar, saya masih engineer, saya menjadi profesional, saya pengusaha. Saya aktivis di berbagai organisasi bisnis, ada juga yang organisasi profesi dan juga yang agama. Tapi saya ini adalah orang yang punya banyak pengalaman di industri. Dan sejak awal, kenapa saya pulang ke Indonesia, itu karena saya mau membangun negara dan bangsa ini melalui penguatan di bidang industri dan ekonomi. Karena saya itu latar belakang saya. Nah, kita sadar bahwasanya Jawa Barat ini adalah provinsi dengan lebih dari 50% industri di Indonesia di provinsi itu. 50% ya? Lebih dari 50%. Sehingga kalau kita juga dengan pihak menyadari kita mau jadi Indonesia emas, Indonesia negara maju. 2045 ya? Betul. Dan apa artinya kalau kita lihat negara lain di Asia pada umumnya, Jepang, Korea, Cina, mereka itu maju kenapa? Karena punya industri kuat. Nah, kalau Indonesia mau maju, tentu industrinya harus diperkuat. Nah, industri itu di mana? Di Jawa Barat.
Sekaligus Jawa Barat juga mempunyai beberapa universitas yang terbaik se-Indonesia gitu ya. Ada UI, ITB, IPB, ada Pajajaran dan lain-lain gitu ya. Itu semuanya baik sekali karena kalau kita mau maju juga di bidang industri harus ada SDM-nya. Ada juga sekolah vokasional dan sebagainya. Jadi industri yang ada di Jawa Barat sudah banyak sebetulnya. Jadi itu banyak alasan. Jadi buat saya itu menjadi sangat penting bahwasannya saya bisa membantu Jawa Barat itu dengan pengalaman saya di bidang itu. Ya, Pak Ilham, tentu Pak Ilham sadar betul lah bahwa kontestasi di negeri ini boleh dibilang mahal. Ya. Betul ya Pak ya. Jadi kekuatan logistik itu boleh dikatakan punya peran penting gitu. Betul. Nah, bagaimana Pak Ilham mempersiapkan? Ya harus kita berjuang untuk itu ya. Pertama harus ada datang dari sumber kita sendiri, sebagian, tapi sebagian juga harus datang dari pihak ketiga. Ya begitu. Dan itu memang selama ini sudah diperhitungkan dan sudah disiapkan oleh Pak Ilham. Begini, kalau tidak ada perhitungan seperti itu ya mungkin saya maju. Ya. Pak, kalau boleh tahu ini ngobrol aja ya. Iya, silakan. Berapa sih perkiraan Pak Ilham? Mohon maaf, saya kira saya tidak pantas saya menyebut ini di sini. Oh, ya, jadi. Tapi ada perkiraan. Sudah ada hitung-hitungannya gitu ya. Ada. Ya. Pak Ilham boleh cerita bagaimana ceritanya Partai Nasdem kemudian memberikan rekomendasi kepada Bapak untuk tentu ini kan nggak bisa sendirian, mesti harus berkolaborasi dengan tentu pihak-pihak sangat lain. Tepat Bapak, karena begini, pertama bagaimana prosesnya. Jadi beberapa minggu yang lampau waktu itu terus terang kalau Bapak tanya kepada saya beberapa minggu yang lampau, saya belum tahu nih bagaimana dengan rencana ini ya. Tapi setelah kita tim dan saya kita mencari respons dari partai politik itu, rupanya ada respons yang luar biasa antusias dari Nasdem. Tetap saja ini melalui proses. Jadi kita berdiskusi rinci dan intensif dengan DPW Nasdem di Jabar dulu. Kemudian setelah itu ada surat rekomendasi dari Ketua DPW Nasdem di Jabar, yaitu Pak Saan Mustafa. Kemudian surat itu diajukan ke DPP Nasdem di Jakarta. Tidak lama kemudian surat rekomendasi dari mereka pun juga keluar, kemudian diumumkan. Nah itu semuanya terjadi dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Oh cepat ya Pak ya? Cepat sekali, pakai turbo ini. Teknologi turbo gitu ya. Jadi itu ya posisi masih seperti itu, karena tadi Bapak sudah menyebut memang perlu ada dukungan lain juga dari partai lain ya. Betul, jadi Nasdem di Parlemen DPRD Jabar itu mempunyai 8 kursi. Diperlukan 24 kursi sehingga masih diperlukan 16 kursi. Yaitu kita sedang intensif sekali bicara dengan berbagai pihak, tapi yang paling intensif dan sudah ada surat kesepakatan bersama secara tertulis itu dengan PKS. Oh, dengan PKS. Betul. Ya? Jadi PKS punya 19 kursi, jadi 19 plus 8 lebih dari 24. Cukup ya sebenarnya. Cukup. Pak Ilham. Kalau itu jadi. Oke ya. Ya, betul. Pak Ilham, kalau kita melihat partai-partai lain juga sudah memberi surat tugas lah istilahnya ya Pak. Betul. Ya, ada yang memberi surat tugas pada Pak Deddy Mulyadi, ada kepada Pak Ridwan Kamil sebagai incumbent gitu Pak. Bapak melihat dua sosok ini bagaimana? Saya kira dua-duanya tentunya kalau mereka jadi itu adalah kompetisi yang harus kita hadapi, dan saya kira kita harus berjuang keras untuk menang kompetisi tersebut. Tapi menurut saya ya bisa saja kita menang di situ. Itu bukan satu hal yang mustahil gitu ya. Kita juga lihat di lain provinsi ada petahana lain yang belum tentu menang. Itu berkali-kali terjadi, dan pada umumnya yang saya mengerti juga kadang juga adanya muka baru, ada pemikiran yang segar, itu sesuatu yang disenangi oleh rakyat kita. Gitu. Itu ya Pak ya. Jadi orang baru yang itu darah segar itu ya. Betul Pak. Ya Pak, di dalam politik ini kan ada take and give gitu Pak ya. Betul. Ada memberi dan menerima. Terutama bagaimana kita bisa memberikan satu harapan kepada para pemilih. Nah yang Pak Ilham tawarkan kepada warga Jawa Barat ini apa Pak, terutama? Bisa saya kira yang paling penting adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan Pak. Itu nomor satu. Nomor 1. Karena dengan adanya lapangan pekerjaan yang disediakan dalam jumlah yang memadai, banyak masalah lainnya itu bisa kita selesaikan dengan lebih mudah. Misalnya masalah terkait dengan yang lagi sangat disorot
oleh media itu kan judi online gitu misalnya. Saya kira banyak di antara yang judi online itu karena mereka kepepet dalam hidup. Dia cari satu pendapatan tambahan, masuk ke dalam jebakan itu. Ya, jika mereka punya lapangan pekerjaan tetap, itu lebih ada banyak yang tidak akan judi online, dia tidak masuk. Selain judi online juga pinjaman online loh Pak. Pinjaman online juga, ya, kan? sama, ya betul. Itu pinjol itu juga menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Selain dari itu tentu juga ada hal yang seperti keamanan, misalnya di Kota Bandung ada geng-geng motor itu kan, itu juga karena mereka nganggur ya, nggak ada pekerjaan sehingga ya hal-hal kayak gitu terjadi gitu ya. Jadi atau juga saya lihat itu depresi daripada Gen Z, kalau kita ngukur itu di Jawa Barat itu cukup banyak gitu ya. Jadi apa namanya banyak yang saya tidak katakan semuanya langsung hilang begitu itu terselesaikan atau lebih baik, tapi itu akan sangat membantu. Jadi itu nomor satu itu menurut saya. Selain dari itu juga perlu kita cocokkan ya. Yang kita lihat memang kadang itu juga ada ketidakcocokan di antara kurikulum atau juga alumni-alumni dari sektor pendidikan mau akademis atau vokasional yang masuk ke industri kadang itu tidak cocok sehingga itu harus di retraining gitu ya. Atau juga industri kadang juga tidak banyak komunikasi dengan sektor pendidikan agar supaya mereka lebih link dan match. Itu juga harus diperbaiki. Ya, itu memang satu tantangan nasional bukan saja di Jabar, tapi karena Jabar punya industri yang banyak dan juga punya institusi pendidikan baik yang akademis maupun vokasional yang banyak dan bagus sekali. Itu yang menurut saya adalah satu hal yang ya menurut saya bisa kita garap, coba kita menyelesaikan secara provinsi dulu, gimana mereka bicara satu sama lainnya gitu kan. Ya, Pak Ilham, ini apa yang disampaikan Pak Ilham itu penting tapi bisa jadi menjadi anomali. Mengapa anomali? Karena sekarang ini badai PHK kan lagi gencar-gencarnya Pak. Iya. Iya kan? Dan Bapak mengatakan satu program unggulan yang ditawarkan adalah menciptakan lapangan kerja. Iya. Pertanyaannya bagaimana Pak? Oke, kalau kita menyadari saat ini banyak PHK itu kan satu snapshot saat ini. Kedepannya tentu kita harus mengubah banyak hal yang kita juga jangan berharap itu bisa selesai dalam beberapa bulan gitu ya. Itu perlu waktu. Kita harus sabar sedikit ya. Tapi industri yang kita lihat saat ini memang dia lagi menderita. Pertama ada masalah terkait dengan dia punya bisnis model mungkin tidak cocok. Kedua dia punya strategi. Ketiga daya saingnya juga berkurang. Kita di masa lampau itu kalau kita lihat yang banyak PHK itu kan industri tekstil dan produk tekstil. Mengenalkan kepada kita menawarkan jasanya kita karena biasanya bukan merek kita tapi kita menjual produk jadi kepada orang yang punya merek gitu ya. Tapi itu mereka pilih yang paling murah. Kita susah bersaing lah lewat Kambodia, Sri Lanka, Bangladesh susah. Ya. Jadi model bisnisnya harus diubah. Disitulah perlu teknologi, disitulah perlu karyawan, teknisi, buruh yang lebih produktif. Disitulah perlu ada daya inovasi, perlu ada kecepatan dalam pekerjaan dan sebagainya. Itu perlu ada perubahan gitu ya. Dan itu hanya bisa dengan adanya kolaborasi antar sektor, ya, sektoral, lintas sektor. Misalnya dari industri atau ekonomi ke sektor pendidikan, ke sektor organisasi, profesi dan sebagainya. Itu harus dimulai gitu ya. Jadi ya tidak ada solusi instan gitu ya. Kalau diharapkan langsung dalam seketika itu hilang, nggak mungkin lah. Itu saya kira semua itu tidak realistis gitu ya. Tapi waktu 5 tahun menurut Pak Ilham cukup. Mestinya cukup untuk lihat ada tren, gitu ya. Ada perbaikan ya. Jadi nggak langsung boom gitu, nggak ada itu simsalabim kayak gitu. Saya kira nggak realistis itu ya. Tapi kan kita begini, untuk lihat contohnya, lain negara juga perlu waktu beberapa dekade. Kalau kita ingat Cina tahun 90-an masih di bawah kita, sekarang udah lebih dari 2 kali di atas kita ya, dengan penduduk yang 5 kali lipat daripada kita. Ya betul. Itu perlu waktu Pak, tapi harus dimulai. Dan tren yang saya lihat saat ini, dan kita sudah lihat tren itu sudah beberapa belas tahun, itu deindustrialisasi Pak. Nggak pernah lebih, pertumbuhan industri tidak pernah dalam beberapa belas tahun yang lampau ini lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Harus kita putar balikan, sehingga industri lah yang menjadi pendorong utama daripada ekonomi kita. Pak Ilham, setelah lapangan pekerjaan, janji politik Bapak apa lagi? Ya, saya kira pendidikan tadi sudah. Pendidikan itu kan udah ya. Match ya. Match, selanjutnya Pak? Kalau menurut saya juga harus kita mengenai penelitian dan ini pengembangan juga harus lebih banyak di tempat gitu ya.
Oke, ada hal yang lain. Tadi saya banyak bicara mengenai industri. Kita juga sadar sama-sama bahwasannya Jabar bukan industri saja. Banyak sekali yang bergantungkan kepada sektor yang lain. Pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, semuanya ada. Itu juga harus kita perkuat. Nah, teori saya adalah kalau kita perkuat industri, SDM kita harus perbaiki. SDM yang kita perbaiki itu juga akan berkiprah di bidang yang lain. Mereka juga akan meningkatkan produktivitas, kualitas, daya inovasi dari keempat sektor tersebut yang memang menjadi sektor mata pencarian banyak orang di Jabar. Pertanian, kita juga tahu bahwa di Jabar itu misalnya ada Karawang, Indramayu itu kan lumbung padi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan misalnya teknologi di situ ya, kan yang kita selalu keluhkan kan produktivitas Indonesia kan masih di bawah Thailand misalnya ya. Kenapa? Karena sebetulnya teknologi masih kurang sebagian ya, misalnya cara pemupukannya atau kurang menggunakan mesin atau juga banyaklah masalah di situ ya, ada tantangan. Itu juga akan terbantukan dengan mempunyai mindset yang lebih ke industri. Jadi industrialisasi daripada sektor agro juga akan mendorong produktivitas agro. Begitupun perkebunan, begitupun perikanan, begitupun pariwisata. Karena SDM-nya yang kalau dia sudah mengalami adanya profesionalisasi itu menjadi industri. Jadi industri bukan saja manufaktur, tapi industri adalah satu sektor ekonomi yang memang berjalan sesuai dengan ada proses bisnis yang jelas, ada kualitas norma-norma kualitas yang standar, ada juga profesi-profesi yang terjaga sesuai dengan keperluannya, dia punya standar-standar di profesi masing-masing. Nah, ini adalah industri sudah ya. Itu nah, ini jadi yang lain bidang-bidang lain-lain itu juga akan secara otomatis dia juga dapat mendapatkan manfaatnya. Jadi bukan industri saja yang lain terlupakan, bukan. Tapi kalau saya bilang industrialisasi yang paling penting adalah transformasi SDM-nya. Itu yang nomor satu. Dan kalau pun saya kasih contoh mungkin biar lebih jelas. Kita semua tahu Korea. Korea itu di tahun 50-an taraf hidupnya sama dengan kita. Karena mereka baru melalui satu perang saudara yang dahsyat sekali. Tapi sekarang mereka 10 kali lipat daripada kita. Kalau lihat dari segi pendapatan per kapitanya. Padahal mereka nggak punya SDA sama sekali. Jadi SDA tidak megamperanan dari hal dalam itu kan kelihatannya. Mereka nggak punya 0 SDA-nya. Tapi yang megamperanan apa? SDM. SDM mereka waktu tahun 50-an, biarpun dia hancur lebur waktu itu negaranya, tapi SDM-nya sudah unggul dan dia investasi ke situ terus. Investasi ke penelitian dan pengembangan, sehingga industrinya mereka maju kan. Dia buat mobil listrik, dia buat pesawat, dia buat kapal laut, dia buat handphone, komputer, semua dia buat. Nah, selain dari itu yang kita lihat juga, drama Korea, K-pop maju, itu memang industri kreatif. Tapi industri ini dia lakukan secara sistematis. Sehingga drakor dan K-pop dia secara global dia top gitu ya. Karena dia mengerti bagaimana memajukan itu sampai dia punya daya saing tertinggi gitu ya. Karena dia punya orang kreatif yang sudah melalui transformasi industri itu. Mindsetnya industri. Dia bisa sistematis itu ya. Itu yang kita perlu juga lakukan. Karena kreativitas kita punya. Tapi kreativitas itu menurut saya perlu kita salurkan ke arah yang sistematis itu. Sehingga itu menjadi satu industri. Kalau sekarang kadang saya melihat itu masih acak gitu ya. Gitu ya. Ya, menurut saya ya. Kalau menurut saya itu perlu ada pembinaan secara sistematis gitu ya. Sehingga mempunyai skala besar. Kayak drama Korea kan luar biasa. Kalau kita nonton misalnya yang OTT kayak Netflix, dari top 10 di Indonesia, 5 itu Korea. Betul. Itu bukan secara kebetulan menurut saya. Dia sistematis. By design ya. By design, by system. By process gitu ya. Pak Ilham, banyak orang berpikir, mengapa baru sekarang Pak Ilham masuk ke dunia politik di usia 61 tahun ini? Dari dulu kemana aja gitu? Saya kan pengusaha, jadi sama pengusaha. Sebelumnya saya profesional gitu ya. Dan saya kira dalam beberapa dasar-dasar yang lampau ini, saya melalui satu proses belajar ya, dan proses transformasi sendiri, di mana saya banyak belajar di Indonesia, di negara saya, mengenai keadaan di sini seperti apa dan apa saja yang menjadi masalahnya di sini dan juga bagaimana menyelesaikannya. Itu satu hal yang saya lalui dulu. Kemudian juga dulu gini ya, sewaktu Bapak masih hidup, sampai dengan tahun 2019 saya masih agak enggan gitu ya, karena
ada Bapak gitu ya. Jadi untuk saya bertindak seperti ini, biarpun saya tidak pernah bertanya, tapi memang fokusnya lebih ke Bapak, karena Bapak itu adalah negarawan dan saya tidak mau mengganggu itu. Oh, tidak mau mengganggu. Enggak. Posisi Bapak sebagai seorang negarawan ya? Enggak. Jadi dalam hal itu ya memang ada sedikit keangganan, bukan sedikit, banyak keangganan dan keseganan saya tidak mau ya terlalu kelihatan berpolitik seperti itu ya. Tidak. Ya memang fokus. Tapi meskipun Bapak nggak melarang sebenarnya ya? Tidak pernah melarang. Tapi Bapak selalu katakan kalau kita mau mengembangkan negara dan bangsa ada banyak caranya. Tidak harus melalui politik pemerintah. Bisa dengan cara lain, sebagai pengusaha, sebagai engineer, sebagai aktivis, sebagai orang media, semuanya kita punya peranan dalam memajukan negara dan bangsa. Tapi Bapak tidak pernah mengatakan jangan, tapi dia serahkan itu kepada saya, keputusan saya sendiri. Dan ini kan kelihatan, saya membuat keputusan ini, Bapak sudah wafat 5 tahun yang lalu dan menjabat 25 tahun yang lalu. Jadi ya memang bukan karena faktor Bapak gitu ya, tapi karena adalah keputusan saya sendiri. Saya lihat ada keperluan dan saya juga saya yakin saya mampu untuk itu. Ya. Pak Ilham, orang bilang bahwa politik ini, masuk ke dunia politik ini kotor Pak, penuh intrik, penuh fitnah gitu Pak. Ya. Nah, di antara itu serangan pasti muncul di pasti. sosmed, ya kan Pak? Pasti. Ya. Bagaimana Bapak mempersiapkan diri untuk menghadapi ini politik ini kan segala cara mesti Saya kira yang pertama yang kita siapkan adalah diri kita sendiri. Kita harus agak jangan tipis kuping gitu. Dan kulitnya harus agak tebal. Ya, saya kira itu memang harus begitu ya. Alhamdulillah saya memang insya Allah seperti itu sudah punya pengalaman dalam hidup. Jadi itu oke. Selain dari itu juga bahwasanya ada kompetisi yang memang menggunakan sosmed dan sebagainya, memang dunia politik seperti itu, tapi dunia lain juga bukan tanpa itu gitu. Jadi kalau semua dunia yang ada persaingan, dan itu kan boleh dikatakan semua sektor seperti itu, pasti yang akan juga menggunakan seperti yang tadi digunakan Bapak itu ya. Jadi melalui sosmed, ada intrik dan sebagainya ada ya. Ya memang di dunia politik itu kelihatannya itu sangat nongol di permukaan. Karena memang intensitas di dunia politik kalau seandainya lagi ada kontestasi itu memang sangat sengit gitu. Ya, betul. Ya, betul. Tapi tidak berarti itu tidak terjadi di dunia lain gitu ya. Jadi siap ya Pak ya. Secara mental saya siap. Tidak boleh tipis kan? Nggak boleh tipis. Dan kulit harus tebal. Pak Ilham. Ya. Para pemilih ini sebagian besar adalah kelompok Gen Z Pak ya. Betul, Gen Z milenial. Milenial dan mereka sangat akrab dengan sosial media. Betul. Bagaimana Bapak masuk ke pertama mereka? Saya sudah punya sosial media yang cukup aktif, tapi tentu belum di level untuk bisa mencukupi untuk apa yang diperlukan dalam pemilu kada ini. Saya kira tidak. Tapi sudah merupakan satu titik awal yang baik sekali gitu ya. Nah, tim saya dan saya sendiri kita memang harus kerja keras untuk meningkatkan itu sehingga itu bisa menjadi satu saluran yang baik untuk juga menyampaikan pesan-pesan kita kepada pemilih di zilenial ini. Jadi Gen Z dan milenial itu. Itu ya. Ya, itu penting sekali memang. Dan ya. sudah kita mulai ya, tapi harus kita perbaiki dan intensifkan. Pak, kalau boleh saya tahu ada nggak pesan-pesan khusus yang disampaikan Pak Ketua Umum DPP Nasdem Pak Surya Paloh terkait dengan posisi Bapak sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat ini Pak? Ya, saya kira waktu itu kan direkam di TV ya. Jadi ya alhamdulillah Pak Surya Paloh meyakini saya ini punya kemampuan dan untuk menjadi pimpinan di Jabar ya. Dan saya kira yang beliau juga masukkan ini adalah titik awal dari proses belajar saya di bidang politik. Benar semua kan? Ya, kalau soal kemampuan, keyakinan beliau ya, insya Allah saya punya kemampuan itu, tapi saya sendiri yakin saya bisa. Tapi ada pesan yang tidak dipublish ke saya kira nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya itu semua itulah. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Pak Ilham, sekarang ini setelah ada Pilpres 2024, itu muncul semacam diskursus lah mengenai politik dinasti. Oh itu ya kan Pak Ilham pasti ngikutin lah polemik ini ya. Menurut Pak Ilham,
apa sih sebenarnya? Nah gini, saya kira kalau kita lihat secara dari segi sejarah, dinasti itu kan sebetulnya kita kenal dari kerajaan. Betul. Bahwasanya ada raja, dia menurunkan ke pangerannya dan sebagainya gitu ya. Jadi ada istilah darah gitu ya, di keluarga gitu ya, itu dinasti. Kalau di politik ini kan bukan kerajaan ya, kita demokrasi. Jadi dinasti itu terjadi pemikiran itu kalau memang ada kedudukan dalam politik turun temurun gitu ya, seperti misalnya di partai, tapi bisa juga di di ranah jabatan publik gitu ya. Nah, kalau menurut saya yang penting adalah kita tetap mengacu kepada prinsip meritokrasi. Ya. Jadi kalau memang yang bersangkutan itu mampu, ya nggak masalah. Why not? Memang mampu. Tapi itu yang kita ajukan, bukan karena dia adalah anak daripada seseorang, enggak, tapi harus mampu. Ini prinsip yang universal di politik, di bisnis, di akademia, di organisasi. Kalau kita cari pimpinan yang terbaik, itu adalah prinsip kita ya. Kalau kita mau maju harus yang terbaik lah. Tapi kalau itu yang memang kebetulan orang anak daripada pimpinan sebelumnya, nggak apa-apa. Tapi harus yang terbaik, itu yang kita harus memastikan itu. Jadi ada aspek meritokrasi yang harus kita perhatikan dalam konsep dinasti. Ya. Kalau dinasti hanya berdasarkan darah saja, itu namanya aristokrati, bukan meritokrati. Karena itu ya darah yang menentukan. Kalau menurut Pak Ilham, pada saat ini kondisi politik Indonesia seperti yang Pak Ilham sebutkan meritokrasi, atau memang dinasti politik hanya karena kedekatan dengan bapaknya, dengan ininya. Kan sekarang ada guyonan Pak, MA itu mahkamah adik, MK gitu. Itu mahkamah kakak. Oh gitu. Nah kalau kita membaca apa yang telah dikeluarkan oleh pernyataan-pernyataan resmi itu kan mereka katakan itu tetap sesuai dengan proses. Ya. Saya kira kita masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri mengenai ya, ada yang ragu, ada yang skeptis, ada yang sangat kritis. Tapi ya selama itu masih dalam ranah peraturan yang dijalankan masih ini ya memang patut didiskusikan, gitu ya. Patut didiskusikan. Susah untuk mengambil kesimpulan absolut. Ya, gitu ya. Pak Ilham kan dicalonkan atau diberikan rekom oleh Partai Nasdem, dan tadi sudah ada semacam komunikasi politik dengan PKS. Ya. Kalau itu terjadi, berarti ini menggambarkan Pilpres 2024. Karena Nasdem plus PKB. PKS, PKB, Pak Anies sama Pak Muhaimin. Nah sekarang Pak Ilham, Nasdem sama PKS lah ya. Seandainya jadi dengan jadi Pak ya. Betul. Nah, apakah konfigurasi politik ketika Pilpres nanti akan terjadi juga di Jawa Barat nih Pak? Waduh. Kan Bapak harus ngitung begitu kan? Nah kalau memang seperti itu akan ada 3 kandidat gitu ya. Nah, kan? Gerindra ya kan ada di sana. Ya memang ada tren gitu ya, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, bahwasanya kontestasi yang ada di Jabar dan juga di DKJ itu memang ada miripnya dengan Pilpres ya. Kita tinggal lihat kalau memang benar-benar mirip kan ada 3. Kita lihat dulu gimana dengan yang ketiga itu, apa ada atau tidak gitu ya. Iya. Tapi belum tentu menurut saya, belum tentu. Dan saat ini masih agak terlalu dini, karena yang pegang suatu rekomendasi yang pasti saya kira baru saya ya. Betul. Yang lain masih ya mudah-mudahan yang udah lain pasti. Baru surat tugas. Saya nggak tahu dengan Pak Anies dan Pak Imam Sohibul itu apa sudah pasti mendapatkan surat tugas belum ya? Belum. Saya nggak tahu itu ya, belum ya. Tapi kalau itu terjadi, kalau ini saya sebut DKJ itu karena itu pengaruh kepada kepada Jabar. Iya. Karena apa yang terjadi di DKJ itu ada pengaruh kepada Jabar. Bukan saja karena mereka tetangga, tapi juga kandidatnya. Ya. Pak Ilham, ini banyak orang berpendapat. Iya Pak. Bahwa seseorang sukses di pilkada ini sangat tergantung restu dari pemerintah ke depan ini, yang memenangi kontestasi di tingkat pilpres. Pertanyaan saya, apakah Pak Ilham juga punya rencana atau berkomunikasi dengan Pak Prabowo misalkan, dengan Gibran Rakabuming misalkan, atau dengan Pak Joko Widodo misalkan? Saya kira kemungkinan itu ada, tapi saya belum bisa pastikan. Tapi kemungkinan itu ada. Tapi itu menurut Pak Ilham perlu nggak sih?
berkomunikasi dengan mereka, dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, Pak Jokowi sebagai orang. Yang saya belajar dalam dunia politik, kita memang harus terbuka kepada semuanya. Gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi nggak boleh kalau kaku hanya begini aja, tapi harus bicara dengan semuanya. Jadi, ada manfaatnya. Jadi kalau boleh saya tidak berarti bahwasanya kita nanti sepihak, tapi bicara tidak ada salahnya kita berkomunikasi. Artinya perlu ya Pak ya? Saya kira itu wajar gitu ya. Wajar ya, dalam komunikasi politik dengan siapapun gitu ya. Saya kira demikian. Di budaya Indonesia apalagi gitu ya. Karena kita di sini kan mau menekan adanya inklusivitas. Kita merangkul semuanya gitu ya. Saya kira itu. Pak Ilham, Pak Habibie almarhum itu dulu kan sangat dikenal sebagai tokoh Golkar. Betul. Ya. Kalau boleh cerita, apakah Pak Ilham juga punya semacam jejak di Partai Golkar sebelumnya? Nah, saya adalah anggota Dewan Kehormatan. Saya jadi punya KTA sejak awal berdirinya Partai Golkar. Karena Bapak pendiri Golkar kan, salah satunya ya. Jadi waktu Bapak dan tokoh-tokoh Golkar lainnya itu mendirikan Partai Golkar yang semula merupakan ormas menjadi partai, saya secara otomatis dikasih KTA-nya. Saya nggak ditanya, langsung dikasih aja. Gitu ya. Terus terang saya nggak pernah terlalu aktif di Golkarnya. Saya dulu pernah di Dewan Pakar, ya tapi nggak pernah di struktur gitu ya, jadi nggak punya tugas khusus gitu, nggak punya. Apalagi sekarang menjadi anggota Dewan Kehormatan ya saya di situ ya hanya anggota gitu ya, hanya anggota dan Dewan Kehormatan nggak punya. Tapi fungsi. Sekarang KTO itu masih jalan? Masih. Berarti sebenarnya secara formal Pak Ilham ini masih menjadi kader Golkar dong? Benar. Ya. Meskipun yang memberi rekomnya Partai Nasdem. Dan itu tidak masalah, tidak dipermasalahkan oleh Nasdem. Oh, Pak Ilham merasa perlu mengundurkan diri dari Partai Golkar atau tidak? Saya kira tidak perlu. Tidak perlu. Kita juga lihat adanya contoh-contoh lain dari Partai Golkar yang juga tidak selalu satu pihak dengan Partai Golkar, tapi tidak diminta untuk mereka mengundurkan diri dan mereka tidak mengundurkan diri. Pak Ilham perlu nggak juga ini mengkomunikasikan ini dengan Pasti Pak ada Erlangga? Waktunya untuk saya komunikasi dengan Golkar pun. Ketua umum pada waktu yang tepat. Karena saat ini Partai Golkar pun juga belum resmi menyatakan apa-apa dengan Jabar, kan belum. Masih di media kan disebut sebagai zigzag ya. Istilah itu bagus, saya suka. Zigzag. Jadi kita semuanya jadi bingung, termasuk partainya juga bingung kan. Terlalu banyak zigzag. Jadi kita nggak tahu gimana dengan Partai Golkar di Jabar. Ya bisa RK atau orang lain atau bagaimana. Belum ada keputusan. Kita menanti kabarnya, tiap hari kita menanti. Pak, setelah itu jelas mungkin ada waktunya saya akan bicara. Pak, apakah kalau manakala Pak Prabowo Gibran ini minta Bapak membantu mereka di kabinet, itu gimana? Nah ini tertarik nggak Bapak? Gini, ini ada sedikit timing ya, masalah waktu. Kalau saya mencatat dirinya sebagai calon, kalau itu jadi, kan tanggal 27 Agustus. Betul. Jadi proses untuk kampanye dan sebagainya udah berlanjut kan? Ya. Kabinet kapan? Paling cepat akhir bulan Oktober atau awal bulan November. Kan saya sudah di tengah kampanye. Ya. Apa saya bisa mengundurkan diri semuanya sudah kemana-mana saya menjadi, itu kan mengecewakan rakyat. Saya kira kurang etis gitu ya. Kurang etis ya? Kalau menurut saya kurang etis. Ya. Jadi kalau itu terjadi kan di akhir bulan Oktober, awal bulan November paling cepat ya. Katakanlah paling optimis akhir bulan Oktober itu terjadi. Saya sudah di tengah. Iya. Sudah kepalang tanggung ya. Iya. Dan itu tidak etis ya. Tidak etis. Dari segi kalau kita bicara ini tadi kan Bapak bicara mengenai logistik gitu ya. Kan sudah banyak investasi ke situ. Iya. Pak, tapi ngomong-ngomong memang sinyal itu belum ada ya bahwa Bapak diminta membantu gitu. Belum ada ya. Kalau kepastian tuh muncul sekarang gitu, Bapak bersedia nggak? Saya kira kepastian itu nggak bisa dianggap pasti sebelum itu terjadi. Kita tahu di Indonesia itu politik ya, Pak ya. Sehari sebelumnya kita sudah pakai baju putih. Bisa jadi nggak jadi kan? Iya. Itu saya kira rahasia umum ya, Bapak tahu siapa yang sama. Iya. Pak, ngomong-ngomong, apakah Bapak kenal secara pribadi dengan Pak Prabowo? Oh, sangat. Sangat ya. Seberapa kenal, Pak? Bisa cerita? Saya bagi contoh, beberapa tahun yang lampau saya diundang oleh beliau untuk makan siang di kediaman beliau di Hambalang. Saya datang ke situ, kita ngobrol 3 jam. Kita berenam atau bertujuh, saya bawa 1 orang, ada 3 atau 4 orang dari pihak Pak Prabowo. Yang bicara terutama Pak Prabowo dan saya.
Bicara mengenai masa depan, mengenai ekonomi, teknologi, banyak sekali ya, bukan politik. Lebih ke situ. Oh, lebih ke teknologi. Dan saya kenal Pak Prabowo bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu. Jadi saya lihat beliau itu orang intelektual, orang yang punya passion ya, punya mengenai negara kita, punya komitmen itu sudah lama sekali. Ya. Jadi bukan sejak beliau punya ambisi menjadi presiden, bukan itu. Sebelumnya jauh sebelumnya ya. Memang di dalam diri dia ada seperti itu. Mungkin itu ada faktor lingkungan. Kita kenal ayahnya dong. Dan ibunya orang terdidik, orang tokoh gitu ya. Intelektual ya Pak. Intelektual, internasional. Tetap dia punya pendidikan kuat mengenai Indonesia. Itu komitmen itu dari dulu ada. Dan kalau dengan saya pribadi, Pak Ilham tetap komunikasi baik ya selama ini Pak. Kalau saya ketemu dengan beliau itu pasti nyambung gitu ya. Saya masa sangat nyambung dengan beliau. Iya. Secara pribadi gitu ya. Kalau politik kan beda ya, tapi pribadinya nyambung. Nyambung ya Pak. Pak Ilham, dalam sejarah karir Pak Prabowo kan berakhir ketika Pak Habibie jadi presiden. Apakah itu masih membekas dalam pola? Saya kira kata berakhir mungkin terlalu ekstrem ya. ada perubahan. Karena karir itu kan bisa jalannya nggak lurus gitu ya. Dia kadang dia ke bawah dikit, terus naik lagi, terus ke kanan, ke kiri, beda lah. Tapi itu adalah saya kira dalam hal itu harus kita akui. Dua-duanya dia di situ bertindak sebagai profesional. Dan memang ada hal yang memaksakan mereka atau dia memang bertindak dalam hubungan mereka sebagai profesional gitu ya. Jadi yang terjadi di situ mereka memang harus ada keputusan yang diambil oleh Bapak dan Prabowo mendapatkan konsekuensi daripada keputusan tersebut. Hubungan di antara Pak Prabowo dan Bapak saya itu bagus sekali sebetulnya. Tetap sebelum Pak Prabowo menyalonkan diri tahun 2019 sebagai calon presiden, Pak Prabowo datang ke rumah Bapak di zaman dulu, mereka diskusi di situ. Jadi memang hubungan itu mereka saling respect gitu ya. Jadi respect ya, nggak ada masalah ya. Karena itu dilakukan Bapak bukan karena tidak suka dengan Pak Prabowo, tapi situasi kondisi pada waktu itu memaksakan Bapak untuk bertindak seperti itu. Jadi bukan karena ada masalah pribadi, enggak. Karena memang situasi dan kondisi. Ya. Pak Ilham kenal sama Pak Jokowi nggak? Kenal. Seberapa kenal Pak Ilham dengan Pak kalau saya lebih kenal Pak Prabowo dibanding Pak Jokowi. Kenal sih kenal ya, saya banyak sering ngobrol kalau ketemu di acara resmi. Tapi kalau saya dengan Pak Prabowo duduk berdua pernah di pesawat gitu. Tapi ngobrol seperti dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak pernah ya? Nggak pernah. Belum pernah ya? Jadi hanya di acara-acara formal saja ya? Iya betul. Ya. Kalau boleh saya tahu, pasti Pak Ilham mengikuti juga 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Boleh dong punya semacam opinion mengenai? Iya, saya kira kalau kita ingat kembali 10 tahun Pak Jokowi itu, saya kira kita akan ingat beliau itu sebagai seorang yang mampu sekali membuat infrastruktur di Indonesia. Itu harus kita akui ya. Indonesia 10 tahun yang lalu dibanding sama sekarang itu beda ya. Kita melihat banyak sekali keberhasilan beliau di bidang infrastruktur. Itu benar ya. Apapun kita katakan mengenai Pak Jokowi, itu kita akan ingat ya. Termasuk kita lihat adanya proyek baru yang IKN itu. Biarpun itu IKN kontroversial, banyak orang bilang iya enggak, tapi kelihatan beliau itu mau membuat sesuatu. Builder dalam bahasa Inggris ya. Jadi membuat sesuatu menjadi satu bangunan fisik gitu ya. Kita juga ingat bahwasannya stabilitas dari ekonomi itu juga terjaga. Ya. Jadi kita juga ingat tentunya pandemi yang begitu dahsyat tiba-tiba itu juga bisa kita tanggulangi ya dengan baik sekali kan. Jadi itu beda dengan negara-negara lain yang punya masalah besar sekali dengan itu. Di Indonesia masih relatif ya, saya tidak katakan tidak ada dampak, tapi cepat kita bisa kembali ke relatif normal gitu ya. Saya kira itu pasti kita ingat. Kalau yang kontroversial saya kira nggak usah saya sebut di sini ya kan. Kita semua sama-sama tahu tadi sudah disebut oleh Bapak. Itu juga merupakan satu hal yang kita ingat tentunya. Ingat itu Pak ya. Dan itu menjadi bagian dari dinamika sejarah di Republik. Itu dinamika sejarah. Tapi yang biasanya kita kan mengingat selalu dengan hal-hal yang positif gitu ya. Pak Ilham, bagaimanapun Bapak pasti dihubungan dengan Pak Burhanuddin Yusuf Habibie. Betul kan? Karena nama Bapak ada Habibie-nya kan? Iya, betul. Betul kan gitu betul, kan? Ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, ya. apa pesan yang
paling Bapak tidak bisa lupakan dari Pak B.J. Habibie terkait dengan kontribusi kepada negeri ini? Apa pesannya Pak yang mungkin selama hidup dengan beliau punya pesan tertentu yang Bapak harus selalu pegang gitu? Pesan kepada saya sendiri mungkin itu lebih ke ranah keluarga gitu ya, atau pribadi. Tapi kalau kita bicara nasional, negara dan bangsa, saya kira satu pesan yang disampaikan kepada saya tapi juga kepada banyak orang, kita ini harus selalu pede, ya, pede. Bahwasanya kita mampu. Hanya saja kita kadang-kadang itu tidak kurang pede sama diri kita. Bapak itu pernah membuat istilah yang menyebutkan Singapura sebagai red dot. Mungkin masih ingat. Itu sebetulnya itu dipelintir oleh banyak orang. Karena yang dimasukkan Bapak sebaliknya. Jadi orang-orang dulu itu mengatakan Bapak seolah mau meremehkan Singapura. Hanya red dot aja. Tapi gini, lengkap statementnya Bapak adalah sebagai berikut. Coba lihat ini negara kecil. Singapura. Dia negara yang begitu kecil. Hanya red dot di peta dunia. Tapi dia bisa berpikir begitu besar. Kita negara begitu besar, tapi pikirnya begitu kecil. Oh, konteksnya. Tapi dulu konteksnya diputerbalikan. Karena mungkin Bapak mau diserang dan itu saya nggak ngerti kenapa ya. Dan itu politik zaman dulu lah. Yeah. Ya. Tapi itu kurang lebih ya menekankan bahwasanya kita jangan kurang pede. Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita harus berpikir besar. Biarpun tidak tercapai. Misalnya, tapi kan kalau kita pikir kecil, yang kita capai mungkin lebih kecil lagi. Jadi kita harus berpikir besar. Apalagi kita negara besar, kita bukan siapa-siapa nih. Negara keempat besar di dunia. Negara yang kaya raya dengan SDA. Ya memang benar, kita jangan, itu kadang-kadang juga kita kayak masuk ke dalam jebakan. Kita ini udah kaya nih, karena sudah banyak SDA. Padahal kan tidak. Tidak ada negara yang jadi kaya karena SDA. SDM yang penting. Gitu. Ya. Jadi saya kira itu mungkin salah satu esensi. Jadi esensi pesannya pede lah, gitu ya kira-kira. Kita pede, kita yakin dengan diri kita bahwa kita mampu. Mungkin kita ya nggak tahu, ada orang yang berteori yang itu kita dari dulu itu memang dikucilkan karena masa zaman koloni. Atau juga yang katakan itu memang budaya kita nggak boleh terlalu ambisius, kita harus tahu diri dan sebagainya. Ada juga yang itu kan macam-macam pendapat gitu ya. Itu ada pro dan konnya ya. Saya tidak katakan yang mana yang benar yang tidak salah, yang mana yang salah. Tapi yang jelas ada itu ya sebagai bahan diskusi gitu ya. Tapi itu yang menyebabkan ya kita memang kadang-kadang harus, menurut Bapak, kita harus lebih pede. Ya itu kan. Ya. Tapi pede tidak cukup. Kita harus rajin, gigih, nggak boleh menyerah. Kita harus belajar. Kita harus punya daya juang, semuanya itu. Itu ya. Iya. Itu pesannya ya. Kita lihat saja hidup Bapak seperti apa. Ya. Masih ingat Bapak dulu membuat pesawat N250. Ya. Kan terbang pada 10 Agustus tahun 95. Kan tidak terwujud karena masalah Krismon. Bapak dengan umur 70 kan mulai lagi dengan N80. Nggak pernah menyerah kan? Ya. Nah itu figur Bapak seperti itu. Dan kalau kita lihat masa lama Bapak, di mana Bapak juga punya karir di Jerman. Bayangkan di Jerman itu Bapak sebagai orang Indonesia kecil-kecil gitu, orang Jawa kecil coklat gitu ya, lawan orang bule yang tinggi-tinggi kayak gitu bisa menang. Bukannya itu daya juang, bukan mereka juga punya intrik lawan ini orang Asia ngapain sih di sini di negara kita? Itu harus daya juang itu. Unsur PD-nya juga kan, percaya harus diri. PD tapi juga harus mampu. PD doang nggak cukup. Jadi harus rajin. Itu daya juang itu datang dari situasi kayak gitu. Jadi kalau enggak kita nggak akan berhasil apa-apa. Pak Ilham. Ya gitu kurang lebih gitu Pak. Pak Ilham, ini mungkin pertanyaan yang ya banyak ditunggu orang. Hubungan Bapak dengan keluarga Pak Harto so far gimana Pak? Oh, saya kenal dengan mereka semua, tapi saya nggak punya hubungan khusus dengan siapa-siapa. Yang saya paling masih ketemu kadang-kadang di acara itu Ibu Titi, jadi istrinya Pak Prabowo. Mantan istrinya Pak Prabowo. Iya betul, mantan istri, betul. Itu di acara tertentu gitu lah. Kalau yang lain saya nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Jarang berkomunikasi ya Pak ya? Nggak pernah. Tapi kenal. Kenal, tapi nggak pernah komunikasi.
Ya mungkin karena umur ya, mereka jauh lebih tua dari saya. Kemudian juga saya kan pulang ke Indonesia tahun 96. 98 kan sudah ada perubahan. Jadi waktu untuk berkenalan juga pendek ya. Pendek sekali. Ya. Iya. Oke. Iya. Kenal, jadi bukannya nggak kenal ya. Ya. Tapi nggak pernah komunikasi kok. Ya. Pak Ilham, ini supaya pembaca kita, penonton kita lebih mengenal Pak Ilham. Bisa cerita dong mengenai riwayat hidup singkat Bapak. Lahirnya di mana, sekolahnya bagaimana, keluarganya. Boleh kan Pak? Supaya mereka lebih kenal lah. Terutama warga Jawa Barat yang menonton obrolan. Silakan Pak. Iya. Baik, saya ini lahir di Jerman. Di Jerman ya? Jerman, iya. Saya lahir di kota bernama Aachen. Aachen itu kota universitas. Dan tekanannya dengan universitas, Bapak kuliah di situ. Dan waktu saya lahir, Bapak sudah bekerja sebagai peneliti dan juga pengajar di universitas. Ibu sudah pindah ke Indonesia, ke Jerman. Jadi saya dididik oleh bapak dan ibu dengan bahasa Indonesia dari awal gitu ya, karena ibu belum berasa Jerman dulu ya. Dan waktu saya umur 2 tahun saya pindah ke Hamburg. Saya besar di Hamburg sampai SMA. Kemudian pindah ke München. Jadi setelah SMA pindah ke München? Iya, München itu kota di Hamburg kan di utara, kalau Aachen di barat, München di selatan. Saya pindah ke München untuk kuliah. Kuliah selesai, saya kerja di universitas. Kuliah waktu itu ngambil apa? Saya ambil insinyur teknik mesin. Bukan seperti Pak Habibie? Sama, tapi kita mulai dengan teknik mesin, spesialisasinya di teknik kedirgantaraan. Gitu ya. Tapi mesin itu sebagai disiplin yang paling dasar gitu ya, karena pesawat juga mesin yang bisa terbang gitu ya. Ya, jadi saya ambil gelar saya yang paling tinggi itu S3 di bidang teknik dirgantara. Tepatnya spesialisasi saya adalah di aerodinamika pesawat terbang. Nah, itu saya kerja sebagai peneliti dan pengajar di Universitas Teknik München. München ya, lebih dari 6 tahun di situ. Saya dapat gaji di situ ya. Jadi saya bekerja di situ 6 tahun lebih dan setelah saya lulus dengan gelar S3 saya, kontrak kerja saya juga sudah selesai. Saya pindah ke Amerika. Oh gitu. Saya kerja di perusahaan Boeing waktu itu selama 2 tahun. Secara paralel sebetulnya saya sudah mulai kerja di IPTN dari tahun 94, tapi saya secara paralel juga kerja di Boeing. Jadi seolah saya ditempatkan oleh IPTN di Boeing, sebagai orang IPTN. Tapi saya kerja di Boeing karena ada program pertukaran gitu ya. Saya kerja 2 tahun di Boeing, setelah itu pulang ke Indonesia, tinggal di Bandung langsung. Jadi sejak tahun berapa itu? 96 ya? Saya tinggal di Bandung. Saya tidak tinggal di Jakarta waktu itu, tinggal di Bandung. Ya. Bekerja di Bandung. Ya, sampai saya keluar dari IPTN tahun 2001. Kemudian saya kuliah lagi, ambil MBA di Singapura, tapi universitas dari Amerika. Kemudian setelah itu saya jadi pengusaha. Punya usaha sendiri ya? Ya, sebelumnya sudah punya, tapi saya cuma pemegang saham, saya tidak aktif. Nah, tapi, kalau boleh tahu usahanya apa aja Pak Ilham? Oh, itu lebih ke industri teknologi ada. Ada juga yang lain, tapi banyak kan industri teknologi. Mining ada juga, mining. Mining ada juga ya. Mining apa itu? Emas. Oh, emas ya. Itu yang sampai sekarang masih ada. Masih ada ya. Ada. Gitu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak, istri, anak? Istri, saya menikah tahun 87. Ya. Anak 3. Anak 3 ngikuti jejak Bapak sebagai engineer juga? Tidak ada. Lain semua. Lain semua ya Pak ya? Tidak ada yang ngikuti. Tidak ada. Yang jadi ahli penerbangan juga ya nanti ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Baiklah Tribuners, terima kasih kembali Pak Ilham, luar biasa obrolan kita pada kesempatan kali ini. Tribuners, demikian obrolan kami dengan Dr. Ing Ilham Habibie, MBA, sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Moga-moga Pak Ilham Habibie diberi jalan yang mudah supaya bisa meraih apa yang ingin dicita-citakan, yaitu mengabdikan diri sebagai gubernur Jawa Barat. Demikian saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.